Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Puspasari dari Universitas Nasional dengan Prodi Hukum. Dengan INPM 203300516116. Maksud tujuan saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran perdagangan internasional dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Kepada yang terhormat dosen pengampu saya, Pak Augian Davis Juanda, SH, LLM, CILA, CPARB, CIML, CIME, CIMLC, dosen tetap Fakultas Hukum UNAS, advokat, legal auditor, arbiter, mediator, dan konsultan hukum pertambangan. Dan di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang internasional. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan definisi hukum perdata internasional, sumber hukum perdata internasional, perbedaan hukum perdata internasional, dan hukum internasional. Definisi atau pengertian hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Dilanjutkan dengan sumber hukum dan teori dalam hukum perdata internasional adalah sebagai berikut. Sumber-sumber hukum perdata internasional antara lain: yang pertama, undang-undang; 2, perjanjian; 3, asas-asas hukum umum; 4, hukum kebiasaan; 5, jurisprudensi nasional maupun internasional; 6, doktrin hukum ajaran hukum umum. Perbedaan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Sebelum membahas pengertian hukum internasional, penting untuk diketahui bahwa hukum terbagi atas dua kelompok besar, hukum privat dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun demikian, ada hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Namun istilah kedua golongan tersebut lebih dikenal dengan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya, hukum internasional privat atau hukum perdata internasional. HPI adalah hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional. Beda HPI dengan hukum perdata nasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan umum, dan sebagainya. Sementara itu, hukum internasional publik atau dikenal dengan hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan memulai materi perdagangan internasional. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam iklim, tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet di Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional diperlukan aktivitas yang namanya ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas yang memilih atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut ekspor. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.
Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan faktor terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh sumber daya, letak geografis, iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih. Selanjutnya, perbedaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk memilih barang tersebut. Demikian juga keramik, daya tarik sendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan utang, dan biaya produksi selera. Mari teman-teman, kita membahas manfaat dan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional, pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, kedapatan negara mengangkat melalui perolehan devisi hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama, menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang mendorong politik dan di dalam negeri ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisi negara. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah bea masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu adanya proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Hambatan yang keempat yaitu adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain contohnya pertentangan politik dan perperangan. Baik teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya berikan tentang pembelajaran perdagangan internasional. Jika ada salah kata-kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.